wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hingga saat ini. Salawat dan salam selamanya tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Noviantika Edistia Angeli dengan nomor induk mahasiswa 2008-203099 dari jurusan Perbankan Syariah kelas C semester 4. Presentasi kali ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Finansial Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Anisul Fattah, SEME. Di sini saya akan menjelaskan tentang finansial teknologi di masa depan. Disruptive innovation atau inovasi disruptif adalah inovasi yang berhasil mentransformasi sistem atau pasar yang ada dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Revolusi digital mengubah wajah semua industri di seluruh negeri. Disruptive innovation telah muncul, yaitu berbagai inovasi baru yang berhasil mengubah, mengganti, atau memperbarui model bisnis, aturan main, struktur, dan lingkungan persaingan. Fenomena disruptive innovation juga terjadi di industri jasa keuangan yang telah mendisrupsi landscape industri jasa keuangan secara global. Semua perubahan tersebut mendorong munculnya fenomena baru yang disebut dengan finansial teknologi. Pengaruh fintech bagi perusahaan industri keuangan disruptif. Industri keuangan telah mengadopsi teknologi yang berkembang pesat, atau yang pada akhirnya disebut dengan finansial teknologi. Teknologi keuangan digambarkan sebagai bentuk baru perdagangan layanan moneter yang menggabungkan teknologi informasi dengan layanan fiskal, yang mirip dengan pembayaran, pengiriman uang, dan juga manajemen aset. Fintech semakin menjadi bagian penting dari struktur ekosistem layanan keuangan dan bank. Akses ke layanan keuangan beserta produk bertumbuh menjadi lebih mudah dikelola daripada biasanya, khususnya pelanggan yang pada saat ini tinggal di daerah pedesaan tanpa bentuk sistem keuangan. Fintech memiliki peran yang sama dengan perbankan, yakni sebagai penyedia jasa keuangan, serta produk dan layanan yang digarap oleh fintech sendiri mampu memberikan pilihan yang lebih kompetitif. Pengaruh fintech bagi perusahaan industri keuangan disruptif dapat disebabkan karena pelaku fintech di Indonesia masih didominasikan oleh bisnis payment, pinjaman, dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding, dan lain-lain. Pemanfaatan fintech bagi perusahaan industri keuangan disruptif memiliki peluang dari penerapan fintech bagi perusahaan industri keuangan, yaitu berupa perluasan pasar yang disasar oleh koperasi, yaitu sasaran terhadap masyarakat yang unbankable. Penerapan fintech bagi perusahaan industri keuangan juga memiliki tantangan tersendiri, yaitu yang pertama, masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap fintech. Yang kedua, masih rendahnya sumber daya manusia. Dan yang ketiga, rendahnya kapitalis jaringan internet di beberapa daerah. Fintech memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perusahaan industri keuangan disruptif, yaitu peningkatan efisiensi, baik dari operasional ataupun efisiensi yang dinikmati oleh anggotanya. Fintech juga dapat digunakan sebagai marketplace dalam jenis UMKM produksi ataupun UMKM jual beli. Pengertian utilitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam konteks umum, pengertian utilitas adalah faedah atau manfaat. Sedangkan pada ilmu ekonomi, utilitas adalah istilah yang diturunkan dari konsep pemanfaatan, mengacu kepada kepuasan konsumen saat mengkonsumsi atau menggunakan barang maupun jasa. Apakah perbankan hanya akan menjadi utilitas saja? Jadi, bank bertanggung jawab atas inovasi terbesar dalam industri keuangan. Sebagian besar bank menyadari bahwa mereka perlu memulai berhubungan dengan nasabah mereka dengan tingkat kecepatan, transparansi, presisi, dan keadilan yang tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan cabang tradisional dan perbankan telepon. Bank mengeluarkan sejumlah dana untuk industri teknologi, tetapi total investasi mereka secara global hanya diharapkan tumbuh sebesar 4,6% dan sebagian besar akan dilanjutkan untuk pemeliharaan sistem lama yang ada. Beberapa bank telah membentuk tim inovasi dan telah mengalokasikan anggaran yang wajar untuk berinvestasi dalam menyebarkan ide-ide baru. Beberapa bank telah terlibat dalam kemitraan dengan akselerator bisnis dan inkubator, yaitu organisasi yang memilih permulaan fintech yang menjanjikan untuk dibimbing, didanai, dan bahkan bermitra dengan bank. Namun, bank pada dasarnya masih menawarkan produk dan layanan yang sama seperti yang mereka lakukan di tahun 1990-an.
Apakah perusahaan asuransi hanya akan menjadi utilitas saja? Saat ini, kondisi financial depending industri asuransi umum di Indonesia terbilang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara advance ekonomis maupun juga dengan negara PERS. Jika dilihat berdasarkan indikator penetrasi, premi asuransi umum Indonesia hanya mencatat 0,5% dari nominal PDB, dan rata-rata pengeluaran premi masyarakat Indonesia sebesar 17 US dollar terhadap produk asuransi umum. Angka ini bahkan masih rendah jika dibandingkan dengan negara PERS-nya, yakni Thailand dan Malaysia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebutkan per 2017 bahwa indeks literasi asuransi di Indonesia baru mencapai 15,8% dan tingkat utilitas sebesar 12,1%. Kebiasaan masyarakat zaman sekarang yang banyak menggunakan telepon genggam dinilai bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan penetrasi tersebut. Perusahaan asuransi tampaknya mulai memanfaatkan momentum tersebut dengan menghadirkan inovasi teknologi melalui peluncuran aplikasi, pemasaran digital, dan bentuk-bentuk inovasi lainnya. Pengertian API. API adalah singkatan dari Application Programming Interface. Ini adalah cara bagi pengembang untuk mengakses layanan dan sumber daya dari perangkat lunak lain yang tidak mereka tulis. Misalnya, aplikasi web seringkali memiliki API yang memungkinkan aplikasi lain berintegrasi dengannya. Tapi itu bukan hanya middleware atau gateway layanan. Perusahaan mempublikasikan spesifikasi API-nya kepada publik atau pihak ketiga yang dipilih sehingga pengembang lain dapat merancang produk yang sesuai. Ini menghubungkan perangkat, proses, layanan, dan perangkat lunak dalam ekosistem digital. Nilai bisnis API. Ekonomi API didasarkan pada 4 blok bangunan, yaitu sosial, seluler, analitik, dan cloud. Aplikasi dan layanan dapat dihubungkan dengan cepat dan hemat biaya untuk menciptakan proposisi nilai. Mengembangkan misalnya, pembeli dan penjual dapat dihubungkan melalui pertukaran, semua bagian dari berbagai pihak dalam rantai nilai dan dihubungkan melalui API untuk memfasilitasi transaksi ujung ke ujung. Semuanya dapat terhubung satu sama lain. Nilai bisnis API untuk industri jasa keuangan. Yang pertama yaitu ada mengintegrasikan konten dari mitra untuk menciptakan peluang jual silang dan penjualan lebih. Yang kedua, menciptakan lini bisnis baru. Yang ketiga, memperluas penawaran produk dengan menggunakan data perusahaan dengan cara baru. Yang keempat, memperkuat merek dengan memberikan pengalaman yang konsisten dan dipersonalisasi di berbagai titik kontak pelanggan. Yang kelima, mengaktifkan penggunaan kembali sehingga integrasi mitra baru lebih cepat. Dan yang keenam, memberikan layanan secara internal dengan cara yang lebih efisien. Model bisnis API. Yang pertama, gratis. Jadi, perusahaan dapat membuka API mereka untuk menilai pendapatan baru atau berbagi informasi secara luas. Yang kedua, API adalah produknya. Perusahaan seperti Twilio dan Estimata menjual jasa mereka untuk aplikasi lainnya. Pengembang secara eksklusif melalui API, telepon internet, dan instant messaging sebagai layanan dalam kasus dari Twilio, dan internet pembayaran untuk Stripe. Yang ketiga, pengembang membayar. Beberapa perusahaan menjual akses ke informasi mereka melalui API, baik dengan model pay as you go dengan biaya transaksi atau dengan biaya bulanan maupun tahunan. Yang keempat, pengembang dibayar. Beberapa perusahaan memiliki pendapatan dengan pengembang. Untuk contoh, saham Wally Advertis Inc. pendapatan dengan pengembang, dan Walgreens Quickprint API membayar persentase pendapatan untuk pengembang aplikasi yang menggunakan layanan pencetakan foto perusahaan melalui API. Yang kelima, akuisisi konten. Model akuisisi konten mengumpulkan data berharga untuk penggunaan bisnis seperti umpan balik, opini, atau konten. Misalnya, Flash API memungkinkan orang menggunakan gambar ke situs. Yang keenam, sindiran konten. Hal ini membuat konten dapat dipublikasikan oleh pihak ketiga, seperti TripAdvisor API yang memungkinkan situs web perjalanan membagikan ulasan pengguna. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.